はい、皆さん、こんにちは。お元気ですか？私は皆さんのおかげさまde元気にしています。Hai, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang konsep ragam hormat, keigo dalam bahasa Jepang. Saya yakin semua sudah memahami tentang apa itu keigo, dan mari kita mencoba untuk memahami lebih baik tentang ragam hormat yang terdapat dalam bahasa Jepang. Keigo merupakan ungkapan untuk menunjukkan bahasa hormat penutur kepada mitra tutur serta pihak ketiga yang dijadikan sebagai topik pembicaraan. Ragam hormat atau keigo dalam bahasa Jepang digunakan dengan mempertimbangkan posisi mitra tutur, keadaan atau kondisi, suasana, jabatan, serta faktor usia, atasan, senior, ataupun tempat. Artinya, keigo merupakan ungkapan yang menunjukkan rasa hormat penutur kepada mitra tutur atau orang yang menjadi topik pembicaraan. Nah, keigo itu umumnya digunakan dalam ranah bisnis di Jepang. Berbeda penerapannya dengan keigo dalam keluarga di Jepang. Umumnya, ketika seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya, maka anak tersebut tidak akan menggunakan ragam hormat. Begitu pula komunikasi antara istri dan suami di Jepang. Penggunaan ragam hormat dalam lingkungan keluarga itu bukan berarti anak atau istri tidak menghormati orang tua atau suami. Nah, hal ini disebabkan karena hubungan antara anak dan orang tua, istri dan suami dalam keluarga memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga apabila digunakan ragam hormat akan memberikan jarak sosial yang sangat jauh sehingga komunikasi antar keluarga tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, menurut pandangan Kaneko, bahwa ragam hormat di Jepang itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 grup, yaitu Sonkeigo, Kenjogo, dan Teinego. Penggunaan penanda tingkat tutur bentuk hormat ataupun bentuk biasa itu akan diputuskan oleh seorang penutur dengan mempertimbangkan konteks situasi tutur, jarak sosial, kekuasaan atau power, tingkat pembebanan dalam bertutur, usia, serta topik percakapan. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan ragam hormat, harus ditentukan oleh faktor-faktor sosial tadi. Nah, Sonkeigo digunakan untuk mitra tutur, di mana menunjukkan rasa hormat secara langsung dengan cara meninggikan mitra tutur ataupun pihak ketiga. Nah, pola kalimat dalam bentuk Sonkeigo itu dapat dilakukan dengan kata kerja khusus, di mana kata kerja khusus itu ada perubahan secara leksikal penanda Sonkeigo. Nah, di sini bentuk morfologi penanda Sonkeigo itu dapat dilakukan dengan penanda o ni narimasu. Kemudian ada juga penanda rareru, serta ada juga yang namanya nomina berimbuhan prefix go ataupun o. Nah, tadi sudah mempelajari tentang Sonkeigo. Bagaimana halnya dengan Kenjogo? Kenjogo adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mitra tutur dengan cara berbicara secara langsung untuk merendahkan diri sendiri dan keluarga sendiri di tempat kerja yang sama. Nah, di sini Kenjogo itu digunakan untuk diri sendiri. Tujuannya menunjukkan rasa hormat secara langsung dengan cara merendahkan diri sendiri. Jadi, apabila rekan-rekan menggunakan bentuk Kenjogo bukan berarti diri kita rendah, tapi itu adalah salah satu bentuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap mitra tutur. Dan ada pun pola yang digunakan itu ada menggunakan kata kerja khusus di mana perubahan dilakukan secara leksikal. Kemudian ada penanda morfologi yaitu menggunakan bentuk o, go ditambah kata kerja, mas, suru serta atau itasu.
Dan yang terakhir dalam ragam bahasa hormat itu ada tenego. Tenego adalah penggunaan bentuk sopan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan cara memberi awalan o, go, dan penanda des atau gozaimasu. Tenego digunakan untuk memberikan rasa hormat dalam semua kata-kata agar terdengar santun di telinga mitra tutur atau pihak ketiga yang dijadikan topik pembicaraan. Nah, polanya kalian bisa menggunakan verba bentuk mas dan adjektiva atau nomina bentuk halus itu diakhiri dengan des. Nah, tenego merupakan ragam hormat yang bersifat netral dan santun. Bentuk tenego umumnya digunakan dalam situasi formal. Dalam interaksi sehari-hari di Jepang, para penutur lebih sering menggunakan bentuk tenego dibandingkan bentuk sonkego ataupun kenjogo. Hal ini dengan dasar pertimbangan bahwa bentuk tenego pada proses pembentukannya tidak serumit ragam hormat lainnya. Selain itu, bentuk ini dapat digunakan dalam situasi formal tanpa harus seorang penutur terlebih dahulu mempertimbangkan status sosial mitra tuturnya. Nah, demikian tadi pemaparan tentang ragam hormat atau keigo yang terdapat dalam bahasa Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ijou desu. Arigatou gozaimashita. Sayonara.